Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Marika Gadis Kirana, NRP 50152111075 dari kelas Hukum Administrasi Perencanaan D, ingin mempresentasikan mengenai solusi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Studi kasus yang saya ambil pada presentasi ini adalah perambahan di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo ini merupakan salah satu hutan hujan tropis yang berada di dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini terletak di Provinsi Riau dan merupakan salah satu dari 200 ekoregion WWF global. Dan WWF berjuang untuk melestarikan hutan ini dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah yang berada di Sumatera. Hutan Tesonilo ini terbentang di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar. Adapun seluas 38,576 hektar hutan Tesonilo ini yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesonilo pada tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2006, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan menteri yang menetapkan bahwa Provinsi Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera melalui Permenhub nomor P54. Dan berdasarkan data dari WWF tahun 2019, di hutan Tesonilo ini terdapat sekitar 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku. Tanaman pohon yang sebanyak 215 jenis dan tanaman anakan pohon sebanyak 305 jenis. Adapun 1.107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil, 3 jenis primata, dan juga habitat harimau dan juga gajah Sumatera yang berada di hutan Tesonilo ini. Sejak tahun 2015 hingga bulan Maret 2023 tercatat ada 190 kasus perambahan hutan yang telah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia. Dalam kurun waktu 9 tahun tersebut, pihak KLHK berhasil melakukan 1.861 operasi penegakan hukum. Dari jumlah perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi di provinsi tempat kasus tersebut terjadi, sekiranya ada 190 diantaranya terkait perambahan hutan. Hal ini juga terjadi di Taman Nasional Tesonilo. Berbagai persoalan mengenai kelestarian masih mendera di hutan ini. Seperti pada tahun 2022, terjadi amok massa yang berkaitan dengan tim yang menangkap 9 perambah hutan di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Lalu pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pengamanan di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Kementerian KLHK kembali menggelar operasi gabungan. Dalam operasi gabungan tersebut, KLHK berhasil menangkap serta mengamankan 2 pelaku perambahan. Mengutip dari Mongabay Indonesia, berdasarkan analisis peta yang telah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, sekitar 355 hektar tutupan hutan di Tesonilo hilang sepanjang tahun 2020. Peneliti hutan Yayasan Auriga Nusantara juga mengatakan bahwa terganggunya habitat gajah sangat terlihat di kawasan hutan Tesonilo. Ini dikarenakan aktivitas penguasaan dan penebangan hutan yang terus terjadi, dan juga konversi hutan alam untuk perkebunan skala besar, sehingga batas-batas penggunaan ruang antara manusia dengan gajah menjadi sulit untuk dipisahkan. Adapun landasan hukum yang dilanggar oleh perambah hutan di hutan Tesonilo, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 16, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi undang-undang. Kedua pelaku perambahan hutan pada tahun 2023 tersebut diancam pidana penjara paling lama sekitar 10 tahun dan juga denda paling banyak sebesar 5 miliar. Dari kasus yang terjadi di hutan Tesonilo tersebut, adapun solusi yang ditawarkan mengutip dari SK nomor 72
Kementerian LHK, Sekjen HPL nomor 2 tahun 2018 tanggal 7 Februari 2022 tentang implementasi pengolahan ekosistem Tesonilo dengan pendekatan berbasis masyarakat. Penyelesaian konflik ini juga dilakukan dengan fokus pengelolaan Taman Hutan Tesonilo oleh Balai Taman Nasional Tesonilo, juga menertibkan larangan tentang penanaman sawit dalam kawasan tanaman nasional melalui surat edaran Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo nomor SE 006-TU-TKS-TKS-1-2022. Upaya penegakan hukum ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Sumatera Wilayah 2 Pekanbaru dan Kepolisian Resor Pelalawan untuk memberi efek jera bagi perambah hutan Tesonilo. Lalu upaya selanjutnya juga terkait penyelesaian konflik yang dilakukan dengan pengembalian fungsi hutan Tesonilo yang juga merupakan habitat dari satwa liar.